Kenapa sih dikit banget negara di dunia yang berani menganggap bahwa yang dilakukan Israel terhadap Gaza itu adalah genosida? Nah, begini ceritanya. Genosida sendiri artinya adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan secara sistematis dan disengaja suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, untuk masalah Gaza sendiri sampai sekarang masih sedikit banget negara yang berani dan punya nyali mengikuti alur atau mengikuti peran Afrika Selatan melawan Israel di mahkamah internasional. Terakhir ada Irlandia yang akhir ini mereka bilang punya niat untuk bergabung Afrika Selatan, yang sebelumnya juga ada seperti Spanyol, Bolivia, Kolombia, Meksiko, Turki dan lain-lain. Nah, ada apa nih sebenarnya nih? Jadi gini, kalau kita perhatikan sejarah dunia ya, setidaknya 50 tahunan terakhir lah, itu ada semacam monopoli penggunaan istilah genosida oleh para negara pendukung proyek Zionis. Mereka itu berusaha untuk memonopoli bahwa istilah genosida itu cuman bisa dipakai kalau korbannya adalah Yahudi. Makanya mereka juga menolak bahwa apa yang dialami penduduk asli Amerika yaitu Indian oleh orang-orang berkulit putih dahulu adalah tindakan genosida. Ya, apalagi yang dialami rakyat Palestina sejak berdirinya negara Israel 1948. Mereka menolak secara tegas bahwa tidak ada genosida. Padahal sejarawan Yahudi Israel sendiri yaitu yang bernama Ilan Pappe mengungkap banyak fakta genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina dalam bukunya The Ethnic Cleansing of Palestine. Pokoknya mereka hanya menganggap bahwa genosida itu hanya terjadi dan bisa dipakai kepada Yahudi, dan spesifiknya itu yang terjadi pada tahun 1940-an oleh Nazi yang dikenal dengan sebutan Holocaust. Padahal dalam laporan pemerintah Polandia tahun 1986, kaum Yahudi berada di peringkat ketiga dari total jumlah korban genosida Nazi di Eropa, yaitu setelah korban dari rakyat Polandia dan kaum sosialis. Nah, bahkan ada fakta menyebutkan juga bahwa banyak justru komunitas muslim di Bulgaria yang justru melindungi orang-orang Yahudi ketika peristiwa genosida Nazi itu terjadi. Nah, intinya monopoli istilah genosida ini memang ditujukan untuk melegalisasi kejahatan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina dengan segala bentuknya. Ya, contohnya apa yang terjadi selama setahun belakangan ini di Gaza. Sebagaimana monopoli ini juga dilakukan mereka untuk meminta ganti rugi sebesar 70 miliar dolar kepada Jerman sebagai negara asal Nazi, yang tentunya uang ini digunakan untuk membangun ekonomi proyek Zionis Israel 35 tahun pertamanya. Nah, teman-teman, jangan sampai kita berhenti dan bosan menyuarakan Palestina dan Gaza, karena saudara-saudara kita di sana tidak pernah berhenti juga untuk berjuang.